Nasi pembuka, jangan ujuk-ujuk isi kuesioner ini. Kasih tahu nama kalian tuh mau ngapain gitu. Kenalkan saya si Anu gitu ya. Nah, ada syarat tuh jika ada lahir, karena di sini dia mau tentang Genzi. Berarti ada pertanyaan, kalau bukan Genzi nggak bisa isi. Iya. Apakah Anda lahir? Gitu. Kalau tidak, berarti tadi langsung ke submit. Ya. Tapi kalau iya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, buatlah pertanyaan ini kan tentang profil. Pertanyaan yang dibutuhkan. Kalian nggak butuh nama, nggak usah tanya, nggak usah minta nama. Kapan? Nama mama siapa, nggak usah. Ya, karena nanti yang mengisi itu dilihat dari ID pengisi, jadi pengisi pertama, kedua, dan seterusnya. Lalu sisanya bagian 2 ini tentang variabel X, dijelaskan kamu akan bertanya tentang apa, dan tinggal memindahkan hasil dari tabel operasionalisasi variabel. Langsung nih pertanyaan dari operasionalisasi. Pilih juga. Nah, yang biasanya dapatnya skala Likert, nah ini bisa juga bentuknya seperti ini. Dengan anggapan bahwa yang sangat tidak jelas itu harus lebih kecil, sangat jelas itu harus yang angkanya besar. Variabel Y tahu juga. Bu, ini bebas Bu, boleh 10, boleh 7, ya bebas. Ya, boleh 5, boleh 3 juga boleh. Bisa baca pikiran. Oke, lalu kita berikan terima kasih Sama ini ya, saldo GoPay. Gitu. Karena kalau percetakannya online, dia dijual kan nggak ngasih apa-apa. Kalau orang isi juga nggak tahu. Ya, kecuali kalian silakan gosok bagian sini nanti dapat GoPay. Bisa baca pikiran sih. Next, ini yang harus kalian perhatikan. Nah, ini paling book. ID, filter gate. Ini yang muncul nanti di Excel. Oh, ada Excel juga tuh ada. Waduh. Terus tahun lahir. Nah, nanti bentuk Excelnya seperti ini. Seberapa? Nah, Jujur gue mau tahu. kan kalau kalian online ini dapat langsung hasil respon. Ya, jadi nggak susah-susah banget gitu ya. Saya yang masukin satu-satu. ID ini pengisi kuesionernya orang pertama sampai berikutnya. Kondisinya kan tadi Masa kalau gua satu apa namanya? nomor, Gua goyang-goyangin kepala. dua HP gua. filter games. Pertanyaannya tadi tentang kamu Genzi apa bukan? Ya. Nah, skalanya nominal. Iya, itu artinya 1, 0 itu artinya 3. Fungsinya buat apa? Cek kalau kita dapat respon kan bentuknya Excel. Kenapa goyang-goyangin rambut? Biar di filter gap semuanya 1, nggak ada 0. Ya, karena kita tadi maunya yang isi hanya Genzi, yang Ditonjok. bukan Genzi langsung submit selesai. Kan tidak ada. Lu kan dibilang Genzi. Kenapa yang Genzi pada ngisi? Tapi coba lihat yang di gender Gue Genzo. jenis kelamin. Gua Gen Halilintar. Lihat kode induknya. Gue ini ibu Nomor mana? Nih, nomor 4. Mana abang lihat nggak ada foto Kode abang? induknya gender. Masih nggak ada. Bentuk skalanya nominal. Laki-laki 1, perempuan 2. Artinya bukan laki-laki itu nomor 1, perempuan itu nomor 2. Tapi hanya melakukan label. Kalau yang angka 1 itu pasti laki-laki, angka 2 itu perempuan. Kita baca di hasil respon. Oh. Tuh.
Berarti responden pertama laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kenapa perempuan? Karena nomor 2. Ya, jadi ini fungsinya. Gen. Jadi ketika kita Gendut. input, ini Excel-nya. Lo ini body simmering. Berarti kalau menjawab referensi Syainya 3, 1, 2, 3 ini berarti mungkin ada yang menjawab, oh Menolak dia listrik. hanya jawab 1 kali. Bukan inputnya gimana? Nah, dari X nah ini. Oh yang jawab 0 sampai 3 kali itu 1. Yang jawab 3 ini berarti lebih dari 7. Maksudnya. Dari praktik coding misalnya lihat. Wah yang jawab 3 berarti dia Non binary. lihat kontennya banyak. Maka dia masuk ke kategori yang 3-3-nya aku ini suka. kerjakan dari usaha. Astagfirullah. Ini yang tinggal kalian ganti-ganti ya. Perhatikan adik-adik. Kalian tinggal menggunakan blok ini. Dan yang diganti hanya yang dicetak tebal. Oh. Oke? Oke. Sampai sini paham maksud saya? Paham. Yang diganti yang dicetak tebal. Berarti apa yang mau diteliti? Sebutkan fenomena penantiannya apa. Contoh PPP. Nah, terpaan terhadap minat beli. Jadi kalian menuliskan apa yang mau kalian teliti. Bisa pegang sih. Itu saja. Gantian gue ngantuk. Oke? Oke. Di paragraf berikutnya ada yang diganti. Sebenarnya paragrafnya. Ya, tapi dia menyebutkan tadi pendekatan kualitatif nih. Nah tadi syaratnya di draft. Gue bayar uang. Di draft ada pendekatan ya. Nih, Sama. Ini kenapa sih harus direkam? Kalau direkam. Itu Oma Tuti. Itu ada nelpon tadi. Oma Tuti. Oh, tadi gue Anissa ya nelpon. Terus kita siapa? Oma Tuti. Oma Tuti telepon. Oma Tuti. kita lanjutkan. Nah, 3.2 ada yang diganti? Ada. Ini kan catatannya kalau dia pengaruh penelitiannya explanatory. Tapi kalau judul kalian hubungan ganti dengan korelasional. Relational. Yes, of course. Cek lagi judulnya. Jadi yang diganti gimana Bu? Ya kalau judulnya pengaruh berarti dihapus. Gitu. Oke? Tapi kalau judulnya pengaruh, ininya jadi korelasi. Ini kalau explanatory. Jadi, Mau ngamuk. ya. Gue mau pulang. Gue mau ngamuk. Gue gak kuat. Oke. Jadi sebelum kalian hapus, biarkan aja nanti hapusnya kalau udah oke baru dihapus. Oh ternyata buka Discord ya meski gak buka server gue. Jadi, Kan gue punya. kemudian mana lagi yang penting? Sebutkan variabel x-nya. Sebutkan variabel x kalian. Server gue sama. Ya, variabel Oh tidak iya, ada kata Zai, pengaruh siapa Zai? tidak tentukan ya. Banyak banget ya. Lalu sebutkan Karena temen variabel banyak. y-nya. Kok dia bisa sih? Berteman. Waktu itu ada yang ngechat gue. Ada lagi yang ganti? Kayaknya DJ Oke, Roblox populasi. diaktifin lagi. Sebutkan karakteristiknya. Kita mau yang mana menjadi populasi? Contoh Kita nggak followan tahu ngomong-ngomong. Gen Z yang di Jakarta. Follower akun TokTok. Mahasiswa musik atau mahasiswa ilmu komunikasi lebih rinci lagi. Ya, tapi nanti untuk skripsi nggak bisa dibuat komen dulu.
meneliti di besi nggak boleh. Iya. Harus keluar. Keluar mana? Di luar basic. Jadi tuliskan karakteristiknya. Siapa yang jadi populasi kita? Lalu jumlahnya berapa? Ya, tadi kalau ada yang tidak diketahui atau tidak pasti, ya ditulis dengan jumlah ya yang tidak pasti berapa per hari itu viewer. Ya, per tanggal segini jumlah viewernya segini. Tuliskan. Jadi kita mengunci bahwa populasi kita adalah yang di tanggal segini. Untuk yang tadi tidak diketahui atau tidak tahu. Oke, di sampel tidak ada yang berubah. Di teknik sampling, kalau tadi diketahui, Udah anti kita. pasti pakainya simple random sampling. Tapi kalau kalian punya kriteria khusus, purposive, berarti pakainya yang purposive sampling. Ya. Misalnya, saya maunya orang yang nonton film ini aja, berarti purposive. Tidak bisa yang tidak menonton dijadikan. Sih abang cuma dapet sedikit. Lalu kriterianya dituliskan. Nah, kriteria Gen-Z-nya yang mana? Gitu. Terus dia harus ngapain dan enggak? Kayak yang punya saya tadi. Bayar gitu abang. Syaratnya ini tahu info BMKG, berusia minimal 18 tahun. Jadi kita uji. Ya. Atau ada juga mahasiswa saya dia maunya anak SD karena penggunaan handphone di sekolah. Berarti di patok kelas berapa? Kelas berapa ya? Khusus yang sekarang itu ya. 5-6. Berapa nggak boleh? Nah, kelas 6 nggak boleh. Kelas 4-5 yang boleh. Kelas 6 itu ujian, jadi tidak boleh diganggu. Ya, jadi kalau buat kalian nanti mau kelas 6 harus izin khusus, izin sekolah, izin orang tua. Dan punya alasan kenapa harus kelas 6, kenapa nggak boleh kelas 3, kenapa nggak kelas 4. Kalau itu dia harus ribet, kalau nggak ribet juga bisa. Oke, ini juga ukuran sampel dipilih, diketahui atau tidak diketahui. Jika diketahui pakai slow fit, jika tidak diketahui pakainya lemas slow. Yang belakang apa dulu? Nama orangnya itu lemas. Lalu ini rumus untuk slow fit, N kecil itu sampel, N besarnya populasi, E ini derajat kesalahan. Nah, saya infokan ya, kalau 2% kepercayaannya penelitian 95. Ibu aku pengennya. Muka abang pengen. Tapi kalau kita Anjing. 99% berarti derajat kepercayaannya 0,01. Itu muka abang pengen. 90% berarti 10, sehingga 0,1. Ini nanti akan berpengaruh terhadap jumlah responden. Apa kan mukanya kayak bosan. Ini udah ada kok kalkulator COVID. Sebenarnya udah browsing kalkulator COVID masukin jumlah populasi. Ya, rumus remes juga nanti tinggal masukin jumlah populasi. Di Canva aja. Nah, yang diganti di sini berapa jumlah populasinya? Ya. Lalu tentukan derajat kesalahannya. Kita pakai 0,5 aja. Biar standar publikasi ilmiahnya dapat. Kalau 90 sudah dapat. Lalu setelah dapat jumlahnya dimasukkan ke sini jumlah respondennya. Nah, buku ada lagi Yang nggak bisa gerak di tangannya abang. orang itu nggak ada yang koma ya orang ya. Jadi kalau hitung orang kan nggak ada yang 91,2, ada orang 0,2.
Berarti dibulatkan yang di sini. Kalau di sini kan dapat 91,2, berarti di sini harus 92 orang. Dibulatkan ke atas, bukan dibulatkan ke bawah. Jadi kalau 107,5 berapa jumlah respondennya? Sih lu lama-lama malah ke plafon anjir. Juga nggak ada orang setengah, nggak ada orang setengah. Setengah orang atau setengah apa dong? Oke. Nah ini operasionalisasi variabel yang tadi. Lalu jenis datanya. Yang Saya biru. pakai apa? Contohnya pakai Google Form, tulis Google Form. Pakai apa itu? Saya sudah pakai Menangislah, jangan menangis. Lalu data sekunder, misalnya dapat dari mana jumlah responden, jumlah populasi, BPS kan, atau jumlah akun, ya berarti pergi ke akun resmi dari TikTok atau Instagram yang kalian gunakan, atau laporan perusahaan untuk tahu jumlah responden atau jumlah populasi. Karena nanti kalian skripsi juga kadang-kadang ada, saya mau gambarin personalnya di perusahaan saya aja. Berapa jumlah orang di perusahaan kamu? Cuma 100. Aku tadi semua nggak bisa jadi 100. Oke, instrumen tidak ada yang diganti. Uji validitas tidak ada yang diganti. Ini biarkan saja, nggak apa-apa. Analisis data pakai statistik, terserah. Mau pakai yang SPSS berapa? Misalnya SPSS-nya nggak tahu berapa. 24 atau berapa. Lalu ini juga tinggal diikuti aja, tidak ada yang diganti-ganti. Nah yang diganti cuma di sini. Variabel Y, variabel X. Udah. Udah. Ya pakai berapa?